Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kita pada pagi hari ini mengenai administrasi dan manajemen kesiswaan yang beranggotakan yaitu Amelia Kenhapsari, Dian Atika, saya sendiri Jenny Rezeki Lumbengaul, dan Ruth Anne Pratiwinadya. Nah, adapun administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Sedangkan manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah mulai dari penerimaan siswa, pembinaan siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, mulai dari penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, adapun tahapan penerimaan siswa baru yaitu yang pertama adalah penetapan persyaratan siswa atau siswi yang akan diterima. Nah, penerimaan siswa baru ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kegiatan mengajar belajar sudah dapat dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Setiap sekolah berbeda dalam menetapkan persyaratan calon siswa baru yang akan diterima. Nah, yang kedua adalah pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Panitia penerimaan siswa baru ini terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yakni persyaratan pendaftaran murid baru yaitu yang pertama formulir pendaftaran, yang kedua pengumuman, ketiga buku pendaftaran, keempat waktu pendaftaran, dan yang kelima jumlah calon yang diterima. Nah, adapun masa orientasi siswa baru merupakan kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah. Ada beberapa sejumlah kegiatan yang harus diikuti oleh mereka selama ospek, yakni kegiatan-kegiatan itu diantara lain adalah yang pertama, perkenalan dengan para guru dan staf sekolah. Yang kedua, perkenalan dengan siswa lama dan pengurus OSIS. Yang ketiga, penjelasan tentang program sekolah. Yang keempat, penjelasan tentang tata tertib sekolah. Yang kelima, mengenal fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang struktur organisasi sekolah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya Dian Atika akan menjelaskan materi berikutnya terkait bimbingan dan penyuluhan siswa. Bimbingan adalah proses bantuan yang sistematis yang diberikan oleh konselor atau pembimbing. Itu terdiri dari guru pembimbing kepada siswanya. Nah, agar siswa tersebut dapat memahami dirinya dan mengarahkan dirinya, memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dia bisa mengambil manfaat dari peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensi sehingga itu berguna bagi dirinya dan masyarakat tentunya. Penyuluhan ini juga merupakan kegiatan bimbingan, tetapi tidak semua kegiatan bimbingan termasuk ke dalam penyuluhan. Secara umum, bimbingan yang diberikan pihak sekolah terhadap siswa berkaitan dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu pilihan di bidang studi, penyesuaian kepada situasi sekolah, kesukaran belajar, kesukaran yang bertalian dengan keluarga dan lingkungan, gagal dalam bidang studi tertentu, kebutuhan dan kesempatan rekreasi, kurang minat terhadap bidang studi tertentu, kurang percaya diri,
hambatan-hambatan fisik, mental, emosi, dan penyesuaian murid, pilihan pekerjaan, penyesuaian waktu senggang, dan yang terakhir yaitu pertentangan antara ambisi dan kesanggupan siswa. Selanjutnya yaitu tentang pengelompokan peserta didik. Nah, pengelompokan peserta didik ini lazim dengan grouping atau didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut di samping dari peserta didik tersebut mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan, kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik dan melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama. Nah, sementara pada perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik ini juga melahirkan pemikiran pengelompok mereka pada kelompok yang berbeda. Alasan mengapa pengelompokan peserta didik ini juga didasarkan atas realitas bahwa peserta didik secara terus-menerus itu bertumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ini juga satu dengan yang lain itu berbeda. Agar perkembangan peserta didik ini cepat, tidak mengganggu peserta didik yang lambat dan sebaliknya, maka dilakukanlah pengelompokan peserta didik. Adapun tidak jarang dalam pengajaran ini menggunakan sistem klasik atau peserta didik yang lambat itu tidak akan mengejar peserta didik yang cepat. Adapun jenis-jenis pengelompokan peserta didik itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan karakteristik. Nah, pengelompokan berdasarkan karakteristik ini pertama itu pengelompokan berdasarkan minat atau interest grouping, yang dimana pengelompokan berdasarkan minat ini pengelompokan yang didasarkan atas minat peserta didik. Nah, peserta didik yang minat pada pokok pembahasan tertentu, pada kegiatan tertentu, nah pada topik tertentu atau tema tertentu membentuk ke dalam suatu kelompok. Selanjutnya itu pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus. Nah, special need grouping. Ini adalah pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik. Nah, peserta didik yang sebenarnya sudah tergabung dalam kelompok-kelompok ini dapat membentuk kelompok baru untuk belajar keterampilan khusus. Selanjutnya itu pengelompokan bergu atau team grouping. Nah, team grouping ini adalah suatu kelompok yang terbentuk karena dua atau lebih peserta didik ini ingin bekerja dan belajar secara bersama memecahkan masalah-masalah khusus. Yang selanjutnya itu pengelompokan tutorial atau tutorial grouping. Nah, tutorial grouping ini adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik itu bersama-sama dengan guru merencanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya. Dengan demikian, dilakukan kelompok dengan guru tersebut setelah disepakati terlebih dahulu. Nah, antara kelompok satu dengan yang lain itu bisa berbeda kegiatannya karena mereka itu sama-sama mempunyai otonomi untuk menentukan kelompok masing-masing. Selanjutnya itu pengelompokan penelitian atau research grouping. Itu di mana suatu pengelompokan dua atau lebih peserta didik menggarap suatu topik khusus untuk dilaporkan di depan kelas. Nah, bagaimana cara penggarapannya, penyajian serta sistem kerja yang dipergunakan tergantung kepada kesepakatan anggota kelompok. Selanjutnya itu pengelompokan kelas utuh atau full class grouping. Itu adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik secara bersama-sama dia mempelajari dan mendapatkan pengalaman di bidang seni. Misalnya kelompok yang berlatih drama, musik, tari, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pengelompokan kombinasi atau combined class grouping. Ini
suatu pengelompokan 2 atau lebih kelas yang dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk bersama-sama menyaksikan film, slide, TV, dan media audio visual lainnya. Yang kedua itu pengelompokan berdasarkan realitas pendidikan sekolah. Pada pengelompokan yang pertama yaitu SD tanpa tingkat atau the non-grade elementary school. Ini adalah sekolah dasar tanpa tingkat. Sekolah dasar tanpa tingkat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengambil mata pelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing individu peserta didiknya. Bahkan, peserta didik itu dapat mengambil mata pelajaran yang mungkin sama dengan angkatan masuknya tidak sama. Sistem sekolah dasar tingkat ini menggunakan sistem pengajaran secara kelompok di mana mereka melayani keinginan dan kebutuhan yang sama. Yang kedua itu pengelompokan kelas rangkap atau multi-grade and multi-age grouping. Ini pengelompokan yang multi tingkat dan multi usia. Pengelompokan ini itu dapat terjadi pada sekolah-sekolah yang penggunaan sistem tingkat. Pada pengelompokan ini demikian peserta didik berbeda usianya. Itu dikelompokkan dalam tempat yang sama. Nah, mereka itu berinteraksi dan belajar secara bersama-sama. Ini yaitu pengelompokan kemajuan rangkap atau the dual progress line grouping. Itu sistem pengelompokan kemajuan rangkap atau sistem pengelompokan ini demikian dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan kemauan individual di setiap umur dan di setiap tingkat. Pada masing-masing peserta didik itu diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas guru sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya itu penempatan sekelompok siswa pada seorang guru atau self-contained classroom. Nah, self-contained classroom ini adalah penempatan sekelompok peserta didik pada guru sementara itu. Nah, sekelompok peserta didik yang lainnya itu ditempatkan pada guru lainnya. Yang selanjutnya itu pembelajaran bergu atau team teaching. Nah, team teaching ini adalah pengelompokan yang di dalamnya itu ada sekelompok peserta didik dibelajarkan oleh guru secara tim. Dalam pembelajaran ini, guru itu lebih membatasi diri pada kapasitas keahliannya dan sama sekali tidak mengajarkan apa yang ada di luar keahliannya. Yang terakhir itu pengelompokan berdasarkan kemampuan atau ability grouping. Itu pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik. Peserta didik ini mempunyai tingkat kemampuan yang sama, ditetapkan pada kelompok yang sama. Nah, peserta didik yang sama-sama tinggi kemampuannya itu ditempatkan pada kelompok yang kemampuannya tinggi, sementara peserta didik yang kemampuannya rendah itu ditempatkan dalam kelompok peserta didik yang kemampuannya rendah. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya Rutania Pratiwinalia. Kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai manajemen dan administrasi kesiswaan pada bagian kehadiran peserta didik. Nah, kehadiran peserta didik ini ada dua, yaitu kehadiran peserta didik di sekolah maupun ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Kalau untuk kehadirannya di sekolah adalah kehadiran siswa atau keikutsertaan siswa secara fisik maupun mental untuk mengikuti jam-jam efektif ataupun aktivitas belajar mengajar yang diadakan di sekolah. Sementara untuk ketidakhadiran peserta didik di sekolah adalah ketiadaan partisipasi
partisipasi peserta didik atau ketidakikutsertaan peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah. Jadi ada dua ya teman-teman, hadir dan tidak hadir. Selanjutnya, adapun sebab-sebab kehadiran atau ketidakhadiran peserta didik. Kalau dia kehadiran berarti dia sudah pasti ada di sekolah. Nah, kalau untuk ketidakhadiran banyak penyebabnya, banyak faktornya. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari ketidakhadiran yang bersumber dari keluarga. Yang pertama, ketidakhadiran peserta didik di sekolah yang bersumber dari keluarga adalah adanya masalah yang terjadi di rumah, yang kondisi tersebut di mana tidak memungkinkan untuk peserta didik hadir secara langsung di sekolah. Yang kedua, adanya acara atau kegiatan kekeluargaan. Selanjutnya, adanya anggota keluarga yang sakit, meninggal, dan masalah-masalah lain atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga peserta didik. Nah, selanjutnya ada ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Nah, satu yang pasti kita ketahui, kalau bersumber dari diri sendiri, berarti yang paling sering ialah malas. Terkadang peserta didik itu sedang tidak ingin atau malas ke sekolah. Yang kedua, peserta didik itu sendiri lagi sakit. Jadi, hal tersebut tidak memungkinkan seorang peserta didik untuk hadir di sekolah dan yang berhubungan langsung dengan diri peserta didik. Yang ketiga, ada ketidakhadiran peserta didik yang disebabkan yang bersumber dari sekolah itu sendiri. Nah, yang pertama, yang pasti seorang peserta didik tidak hadir di sekolah karena bisa saja di sekolah tersebut sedang ada perbaikan. Jadi tidak memungkinkan untuk peserta didik hadir di sekolah. Yang kedua, karena adanya tadi ada ketidakhadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenapsari di sini akan melanjutkan materi mengenai mutasi siswa. Menurut KBBI, mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain. Nah, sedangkan mutasi siswa artinya perpindahan siswa. Perpindahan siswa mempunyai dua pengertian, yaitu perpindahan siswa dari suatu sekolah ke sekolah lain yang sejenis dan perpindahan siswa dari suatu jenis program ke jenis program yang lain. Yang pertama, jenis-jenis mutasi peserta didik. Ada mutasi internal. Mutasi internal adalah mutasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam data sekolah. Umumnya peserta didik demikian hanyalah pindah kelas yang tingkatannya sejajar. Yang kedua ada mutasi eksternal, adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan satu tingkatan. Selanjutnya, sebab-sebab mutasi peserta didik. Ada sebab yang berasal dari peserta didik itu sendiri, yaitu peserta didik tidak kuat mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Peserta didik tidak suka dengan sekolah tersebut atau merasa tidak cocok. Selanjutnya, ketinggalan dalam pelajaran, bosan dengan sekolahnya, atau faktor kebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, sebab yang bersumber dari lingkungan keluarga. Contohnya, mengikuti orang tuanya pindah kerja, ataupun memang disuruh oleh orang tuanya pindah. Yang selanjutnya, sebab yang bersumber dari lingkungan sekolah. Contohnya, lingkungan sekolah mungkin kurang menarik, fasilitas sekolah kurang memadai, ataupun letak sekolah yang kurang terjangkau oleh transportasi. Selanjutnya, sebab yang bersumber dari lingkungan teman sebayanya. Nah, contohnya bertengkar dengan teman,
merasa diancam oleh teman, tidak cocok dengan teman, sehingga peserta didik tersebut merasa rendah diri. Sebab selanjutnya disebabkan oleh sumber lain. Contohnya, sekolah tersebut sering dilandai banjir, usia bangunan sekolah yang terlalu tua sehingga ambruk, ataupun sekolah berada pada zona rawan bencana. Selanjutnya, pencegahan mutasi peserta didik. Berdasarkan sebab-sebab mutasi peserta didik, nah kita pun perlu melakukan pencegahan mutasi peserta didik. Salah satunya yang pertama, melakukan tindakan preventif melalui jaminan. Yang kedua, memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, memperbaiki kondisi sekolah. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan orang tua peserta didik. Yang kelima, memberikan alasan mengapa ingin melaksanakan mutasi. Yang keenam, meneliti peserta didik yang akan masuk ke sekolah. Dan yang terakhir, mencatat mutasi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.